Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, selamat malam semuanya. Kita akan mulai saja karena waktu kita sudah menunjukkan 7.30. Dan ya, kita bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan bukakan. Satu seri yang baru buat kita sekalian akan kita bahas beberapa minggu ke depan ini mengenai isu-isu LGBT. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, memang persoalan LGBT bukan satu persoalan yang baru, tetapi kalau kita lihat hari ini mereka pergerakannya makin berani, makin terbuka, dan makin boleh dikatakan harusnya kita gereja mulai dengan serius memikirkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara, hari ini gereja, bahkan ada gereja reform, saudara ya, tetapi mereka sudah mendeklarasikan satu confession of faith-nya mereka sendiri. Sehingga ini bukan satu hal yang kita bisa main-main atau kita bisa remehkan. Ini satu hal yang serius dan kita perlu pikirkan sama-sama. Tidak hanya untuk gereja saja, tetapi ini juga berkaitan dengan generasi ke depan. Nah, saudara-saudara, jangan berpikir bahwa setiap kita itu aman, ya, tapi kita berpikir bahwa setiap kita ini rentan untuk mengalami yang namanya serangan-serangan seperti ini. Dan LGBT bukan sekedar kelainan, bukan sekedar penyimpangan, tetapi ini ada satu pemikiran, ada satu skenario, ada satu sasaran yang mereka sedang capai. Apa itu, bagaimana? Nah, ini yang perlu kita sama-sama pikirkan. Nah, saya memang melibatkan beberapa rekan-rekan, cuman saya juga ingatkan kepada rekan-rekan untuk betul-betul mempersiapkan diri dengan baik, menggali dengan baik, dan yang paling utama adalah hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Sehingga saudara dan saya jangan sampai saudara menggali, mempelajari, akhirnya saudara terbawa arus dan saudara justru pro dengan gerakan ini. Saya menemukan sudah ada beberapa orang, saudara, pada waktu mereka belajar, menggali, akhirnya mereka pro, minimal dia menaruh simpati dengan gerakan ini. Memang gereja harus menerima mereka. Gereja harus melayani mereka. Tetapi kita tidak boleh mengkompromikan khususnya identitas daripada gereja itu sendiri. Nah, mari kita persiapkan hati kita sama-sama. Kita akan mendengarkan paparan daripada Saudara Ardi, bagaimana mereka menggunakan ayat-ayat yang menjadi pembelaan daripada gerakan ini. Lalu nanti saya akan membahas mengenai ketertarikan sesama jenis KSJ. Apa persoalannya? Mari kita awali di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini kami dengan gentar, dengan penuh ucapan syukur, dengan takut kepada Tuhan untuk boleh menyampaikan, memberikan ungkapan isi hati daripada apa yang Tuhan nyatakan di dalam kitab yang suci ini. Sehingga di dalam menyampaikan materi ini, kami mohon sekali lagi belas kasihan Tuhan turun atas kami sekalian. Baik kami yang menyampaikan, kami yang mendengar,
Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami memohon berkat-Mu untuk malam hari ini. Dan kiranya Tuhan tidak lewatkan, sehingga kami boleh dibekali, diungkapkan, diberikan wawasan, dan satu pondasi landasan iman, di mana kami harus berdiri, dan di mana kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami percayai. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudara, saya akan berikan kepada Saudara Ardi menyampaikan materinya, lalu saya akan sambung di sesi yang kedua. Tuhan memberkati kita sekalian. Ya, pertama kita langsung masuk dalam pembahasan LGBT. Saya akan sharingkan sedikit pergumulan mengenai penggalian tentang LGBT ini. LGBT ini memang sesuatu yang sering kita dengar belakangan ini, bahkan sangat populer karena memang sekarang sudah masuk ke dalam berita-berita mengenai politik, olahraga, dan lain-lain. Dan ini juga sudah mulai dimunculkan oleh banyak pemuda-pemudi yang mengatasnamakan bahwa kesetaraan di dalam masyarakat. Nah, lalu waktu saya menggali apa itu LGBT, mungkin mudah untuk saya dapatkan pengertian-pengertiannya, yaitu bagaimana lesbian, gay, biseksual, dan transgender ini berkembang atau punya pengertian, tetapi sebenarnya lebih dari ada LGBTQ+, itu sebenarnya satu bagian yang mewakilkan banyak lagi kategori-kategori yang nggak bisa diucapkan, maka ditandai dengan plus itu. Kalau di Thailand sendiri, gender itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, melainkan sudah 26 jenis gender yang diakui di sana. Nah, maka kesulitan saya dalam mencari bagaimanakah pemikirannya dan pembelaan mereka itu tidak bisa dengan mudah saya temukan, karena pertama, banyak negara-negara yang masih menentang, walaupun negara-negara besar di barat itu menerima, tetapi masih banyak negara-negara yang masih menentang, sehingga dari orang-orang tersebut ini juga belum berani memunculkan alasan mereka sedemikian rupa, sehingga tidak ada catatan secara ilmiah atau yang diakui secara akademik yang mereka publikasikan kepada masyarakat. Nah, ini membuat saya kesulitan untuk mencari tahu apa sih yang mereka pegang sebagai dasar dalam membela kelompok mereka dari bagian Alkitab. Nah, dalam bahasa Indonesia juga waktu saya cari tidak menemukan juga video-video, bahkan itu di YouTube atau konten-konten yang dengan nyata menjelaskan pengakuan mereka atau pemikiran mereka secara sistematis atau secara lebih jelas dan struktural kepada umum seperti itu. Jadi ada kesulitan di sana. Lalu dari mana saya mendapatkan bahan ini? Dari mana saya menggalinya? Saya tidak mendapatkan bisikan-bisikan dari roh. Saya juga tidak mendapatkan omongan-omongan dari orang yang tidak saya kenal, melainkan saya sendiri mencari dengan satu cara, yaitu di dalam forum perdebatan. Nah, karena ramainya perdebatan dengan ini, maka mereka berani muncul dengan second account untuk menyatakan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan. Dan saya cukup kaget, karena setelah saya melihat dan saya meneliti perseteruan itu, perdebatan itu, ternyata ungkapan-ungkapan yang mereka berikan, pembelaan-pembelaan yang mereka berikan, itu sangat terstruktur. Sangat terstruktur. Itu bukan seperti curhatan di dalam status media sosial yang biasa kita lakukan. Mungkin sedang kita mengalami nasib buruk dalam satu hari, lalu kita curahkan itu karena tidak ada yang mau mendengar. Tetapi waktu itu dilakukan perdebatan, saya melihat bahwa ternyata mereka berkembang begitu sistematis, terstruktural, dan itu sebabnya mereka dapat diterima di banyak tempat. Nah, maka bahan yang saya dapatkan ini, saya gali, saya hubungi mereka yang berdebat, lalu saya minta pendapat mereka. Banyak yang saya hubungi, tapi hanya beberapa yang mengirim. Lalu saya juga mendapatkan
penggalian materi ini dari beberapa gereja yang mulai mengakui keberadaan mereka, lalu mulai mencari ayat-ayat yang mendukung. Nah, jadi seperti itu. Maka LGBT ini kenapa saya tulis manipulasi ayat Alkitab? Karena punya pendekatan yang berbeda dengan kita. Di dalam pendekatan kepada Alkitab, ada dua jenis, yaitu eisegesis dan eksegesis. Eksegesis Alkitab adalah kita mengeluarkan arti di dalam Alkitab, seperti apa yang Alkitab katakan, kita cari, kita lihat prinsipnya, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Ini adalah penggalian yang sesuai dengan apa yang Alkitab mau katakan kepada kita. Tetapi eisegesis itu adalah salah satu cara di mana saya punya pemikiran, saya punya kepentingan, sehingga saya pakai Alkitab untuk apa? Mendukung kepentingan itu, mendukung pemikiran itu. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang mereka pakai? Metode seperti apa? Maka mereka memakai metode eisegesis, yaitu menggali Alkitab demi kepentingan yang sudah ada di dalam kepala mereka, di luar daripada apa yang konteks Alkitab katakan. Seperti itu. Nah, kenapa mereka harus melakukan seperti ini? Di dalam sejarah, di dalam kebudayaan, kita melihat bahwa penerimaan kelompok, penerimaan seseorang, penerimaan jabatan seseorang, atau kuasa seseorang, atau pengakuan dari masyarakat, itu diawali dari mana? Dari pengakuan orang-orang beragama. Waktu ada raja yang dikudeta, maka raja yang mengkudeta itu biasanya akan memakai pentahbisan dari orang-orang beragama. Misalnya pada zaman kerajaan Inggris, mereka menggunakan rohaniawan yang bukan paus, tetapi dianggap seperti paus, punya jabatan yang sama. Maka mereka mengatakan, saya telah dilantik, maka saya berhak atas tahta. Jadi sering sekali seperti itu. Jadi di dalam sejarah, kekuatan bagian kelompok-kelompok agama itu berpengaruh untuk apa? Memasukkan atau memberikan pengakuan kepada sekelompok orang yang menginginkannya agar dia diakui di dalam masyarakat. Nah, maka orang-orang tersebut, orang-orang ini atau kaum LGBT ini adalah orang-orang yang tersingkirkan dari masyarakat. Mereka butuh pengakuan untuk masuk. Mereka butuh pengakuan untuk, wah, saya ini ada di dalam masyarakat. Saya ini tidak seharusnya diasingkan. Nah, maka salah satu cara yang paling tepat yang bisa mereka lakukan adalah mengambil pengakuan dari orang-orang beragama atau dari kelompok agama, dan dalam hal ini adalah Alkitab kita atau agama Kristen yang cukup terbuka, yang mereka lihat celahnya. Nah, sekarang saya waktu menggali memang ada beberapa ayat, tetapi hanya beberapa ayat populer saja yang akan saya tunjukkan kepada kita semua. Pertama, kita akan membuka di dalam kitab Samuel. Kita akan melihat ada satu bagian ayat, yaitu di dalam relasi Daud dan Yonatan. 1 Samuel 18 ayat 1-4. Saya tulis sampai 5, tapi kita akan melihat 1 Samuel 18 ayat 1-5 ya. Di dalam LAI diberikan judul Daud dan Yonatan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Ini ayat yang sering dirujuk ya. Ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud, dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Pada hari itu Saul membawa dia dan tidak membiarkannya pulang ke rumah ayahnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Daud maju berperang dan selalu berhasil kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Mereka melihat satu konteks Alkitab di mana ada hubungan yang dikatakan di sana Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Maka ini adalah ayat yang dipakai di dalam perdebatan-perdebatan mereka selalu menjadi pembuka. Jikalau memang LGBT itu atau
kesukaan atau cinta kepada sesama itu, sesama jenis itu tidak bisa dilakukan, kenapa Alkitab tuliskan Daud dan Yonatan? Kenapa harus Daud dan Yonatan itu dikatakan Yonatan itu mengasihi seperti jiwanya sendiri, dan di situ mereka melihat berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud sebagai satu hubungan yang uh, apa ya? Mereka menafsirkannya sebagai satu hubungan yang mesra, yang apa ya? Yang seksual seperti itu ya. Ada jatuh cinta, dan itu dikonfirmasi dengan apa? Waktu mereka berdua, Daud dan Yonatan bersama-sama di dalam uh, istana, di sana dikatakan Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud. Maka ada satu waktu mereka saling bertukar pakaian. Nah, ini ditafsirkan begitu jauh sehingga dikatakan kalau sudah bertukar pakaian berarti di dalam berpadunya asmara mereka, berpadunya jiwa mereka. Di situ dikatakan bahwa mereka sedang berhubungan, dan mereka akhirnya sebagai tanda pengikat janji mereka menyerahkan, menukar baju tersebut seperti itu. Tetapi mereka orang-orang ini memang punya pemikiran bahwa ini hubungan Daud dan Yonatan ini adalah hubungan yang sebenarnya cowok kepada cowok gitu, laki-laki kepada laki-laki, dan ini ditulis dan tidak dianggap sebagai dosa. Nah, maka ini diangkat oleh mereka menjadikan bahwa Alkitab sebenarnya menyetujui apa yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan. Alkitab sebenarnya menyetujui hubungan di antara sesama laki-laki. Nah, sehingga kalau kita sebenarnya kalau secara ortodoksi yang benar atau pengajaran yang benar, penafsiran yang setia kepada Alkitab oleh bapak-bapak gereja dan yang lainnya, hubungan Daud dan Yonatan ini dilihat sebagai hubungan persahabatan, dan memberikan baju, menanggalkan jubah dan memberikannya kepada Daud itu sebagai satu bentuk ya, kamu dan saya itu sama. Ya, jadi itu tidak telanjang gitu. Itu jubah. Itu bukan pakaian yang terikat lalu mereka tanya, tidak, tetapi menukar baju. Seperti kalau kita main sepak bola itu kan ada tukaran jersey ya. Ya, ada tukaran jersey. Apakah dengan bertukar jersey itu menjadi satu hubungan yang mesra, hubungan yang uh, ya yang lebih dari itu? Tidak, tetapi ada kesamaan bahwa ya saya dan kamu sama. Saya dan kamu tidak tidak apa, kita sama-sama bekerja untuk mengalahkan orang Filistin. Kita sama-sama bekerja untuk apa? Untuk melawan bangsa yang waktu itu dilihat sebagai musuhnya Allah. Maka sebenarnya seperti itu. Tapi di dalam pikiran mereka, mereka mengangkat kisah Daud dan Yonatan ini terlalu berlebihan, terlalu berlebihan. Di dalam satu konteks tersendiri, di dalam 1 Samuel 20 ayat 1 Samuel 20 ayat 41 dikatakan, maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu, ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan, akhirnya Daud dapat menahan diri. Ini juga salah satu kisah lain yang digunakan mendukung bahwa sebenarnya Daud itu orangnya bukan homoseksual, tetapi biseksual. Biseksual itu apa? Maka waktu Daud itu bisa jatuh cinta kepada Yonatan, Daud juga jatuh cinta kepada seorang budak yang di sini ditafsirkan sebagai seorang laki-laki. Lalu ada sanggahan. Kalau Daud itu adalah seorang homoseksual, kenapa dia bisa jatuh dalam dosa dengan Batsheba? Kenapa dia bisa menginginkan seorang wanita? Maka mereka mengatakan, ya karena Daud itu biseksual. Biseksual itu apa? Menyukai laki-laki maupun menyukai perempuan. Maka ayat-ayat ini digunakan oleh para kaum orang-orang LGBT ini sebagai apa? Sebagai pendukung bahwa sebenarnya gay dan biseksual itu sudah ada di dalam Alkitab dan itu dilarang. Lalu saya melihat lagi, kalau kita mau lihat sebenarnya di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru ada hukum-hukum Allah yang dengan jelas ya menyatakan bahwa homoseksualitas yang sesama jenis itu bertentangan dengan apa yang Alkitab tuliskan. Tetapi nanti mereka punya sanggahan lagi. Maka coba kita lihat di dalam Imamat 20 ayat 13. Saya akan bacakan untuk kita semua.
Ini cukup jelas ya, sebenarnya ini tidak bisa disanggah lagi ya. Bila seseorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan satu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Nah, lalu kita lanjut di dalam Roma 1 ayat 25. Roma 1 ayat 25 sampai 27 saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemusuhan laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimbal untuk kesesatan mereka. Saudara, waktu membaca bagian ini, saudara pasti akan menganggukkan kepala bahwa ini benar-benar sesuatu yang Alkitab sendiri larang, yang Tuhan sendiri larang. Kekejian di mata Tuhan, di dalam imamat itu juga dikatakan itu merupakan kekejian. Tetapi waktu saya kembali meneliti dan melihat, mencari tahu bagaimana pandangan mereka terhadap hal ini, ternyata mereka punya sanggahannya. Ini menarik sekali loh. Sanggahan itu berkembang bahwa Imamat 20 ayat 13 sudah tidak berlaku lagi. Kenapa tidak berlaku lagi? Karena di dalam bagian dalam perjanjian baru dikatakan Yesus mati untuk meniadakan hukum Taurat. Maka hukum-hukum Taurat di dalam Imamat yang ada dalam kitab-kitab Taurat itu semua telah dimatikan. Maka apa yang dikatakan di dalam hukum Taurat itu tidak berlaku lagi di zamannya Yesus. Nah, ini sanggahan mereka. Lalu mereka melihat bahwa hukum di dalam PL itu memang sifatnya memaksa. Sifatnya itu mengikat, sifatnya itu menuntut dan membuat mereka itu seperti apa ya? Tercengkram. Sedangkan hukum di dalam PB itu membebaskan. Nah, maka mereka memang kelihatannya kalau kita tidak belajar Alkitab, kalau kita tidak mengerti Alkitab itu secara keseluruhan, kalau kita tidak melihat ada sambungan-sambungan yang harusnya kita relasikan atau satukan di dalam pengertian kita, maka kita akan terjebak di sini. Kita akan mengatakan, oh iya, ternyata benar. Kita hidup lagi di perjanjian, kita sudah tidak hidup lagi dalam perjanjian lama, maka hukum Taurat itu sudah berakhir, maka hukum-hukum tentang jangan bersetubuh dengan laki-laki itu sudah berakhir. Lalu kalau begitu kita bisa dong pakai perjanjian baru untuk menyanggah mereka. Iya, di dalam Roma 1 ayat 25 sampai 27 dikatakan tadi apa? Bahwa di sana Tuhan melepaskan mereka kepada hawa nafsu dan kelaliman. Tetapi anehnya, ini kalau menurut saya aneh, nggak tahu menurut mereka, tetapi kaum LGBT ini menafsirkan ayat Roma 1 pasal 1 ayat 25 sampai 27 itu dengan seperti ini. Kalau saudara baca, saudara akan mengerti kan kalau itu adalah kayak hukuman Tuhan, teguran Tuhan bahwa ini salah, ini tidak beres gitu. Tetapi mereka melihat seperti ini. Ayo kita buka lagi. Roma 1 ayat 26, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka, nah kata istri-istri mereka, itu diingat ya, lalu ayat 27, demikian juga suami-suami meninggal. Nah, mereka melihat celah bahwa sebenarnya Tuhan tuh tidak menghukum para laki-laki yang suami-suami ini meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka, tidak. Tetapi Tuhan menghukum karena apa? Karena suami-suami ini disebut suami ketika sudah punya istri. Berarti waktu suami-suami ini meninggalkan persetubuhan yang wajar, mereka tidak dihukum karena fantasi seks mereka yang tidak wajar, bukan. Tetapi karena mereka meninggalkan status perkawinan kudus mereka. Jadi yang mereka langgar itu adalah status pernikahan mereka. Status komitmen yang sudah diperhadapkan di hadapan gereja, satu status komitmen yang sudah diperhadapkan di dalam negara, mereka langgar. Entah mereka itu, misalnya saya seorang suami, punya istri, saya mencari wanita lain, saya salah tidak? Saya salah. Nah, jadi kesalahannya di situ. Entah saya mencari wanita lain atau saya mencari laki-laki lain, itu bukan menjadi masalah laki-laki atau perempuannya. Tetapi ketika saya pergi dari komitmen saya terhadap pernikahan, itu kesalahan. Nah, jadi mereka melihat bahwa dalam surat Roma ini sebenarnya tidak secara langsung memperlihatkan bahwa Alkitab itu menyalahkan hubungan yang tidak wajar itu. Tetapi karena mereka
keluar dari komitmen pernikahan yang kudus tersebut, maka mereka dikatakan bersalah terhadap Alkitab atau terhadap hukum Tuhan. Jadi bukan persetubuhan yang tak wajar. Nah, ini pandangan mereka. Tentu saja kita tidak. Tetapi saya ingin mengungkap bagaimana mereka bertahan ya, atau bagaimana mereka melawan apa yang Alkitab sebenarnya lakukan. Nah, lalu kita lanjut lagi di dalam satu, ini tidak ada di dalam presentasi, tetapi saya baru ingat bahwa ada satu lagi yang cukup populer, yaitu Sodom dan Gomora. Ya, Sodom dan Gomora itu merupakan satu kekejian di mata Tuhan, dan kita semua tahu Sodom dan Gomora dijatuhi hukuman Tuhan karena hukuman mereka telah genap, dan hukuman yang telah genap yang diekspos di dalam kitab tersebut atau tulisan atau bagian Sodom dan Gomora tersebut adalah persetubuhan antara laki-laki dan laki-laki. Ada persetubuhan yang tidak wajar. Waktu malaikat Tuhan datang ke sana bertamu ke dalam rumah Lot, orang-orang itu ingin sekali menyetubuhi, memakai malaikat tersebut ya, yang laki-laki. Sehingga Lot pun menawarkan anaknya perempuan, tapi mereka tidak mau. Mereka hanya mau malaikat tersebut gitu, yang sedang turun menyamar tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa mereka pada saat itu bukan hanya bersetubuh dengan hal yang tak wajar, yaitu binatang, tetapi juga dengan laki-laki, sesama laki-laki. Tetapi menariknya, mereka punya pembelaan. Nah, pembelaannya seperti ini. Mari kita buka di dalam Yehezekiel 16 ayat 49. Ini saya juga cukup kaget ya dengan ayat ini, Yehezekiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom, kakakmu yang termuda itu, kecongkakan makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Nah, ini ayat yang dikutip. Jadi menurut mereka, orang-orang yang berkata bahwa Sodom dan Gomora itu dihukum karena persetubuhan yang tidak wajar, karena nafsu birahi yang tidak semestinya, itu adalah satu kesalahan karena bertentangan dengan Yehezekiel 16 ayat 49. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita meresponinya? Saudara sekalian, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, setelah saya melihat perdebatan-perdebatan itu dan saya melihat apa yang mereka sampaikan itu, sebenarnya kita tidak sedang berperang melawan siapa yang lebih pintar menguasai Alkitab, siapa yang lebih mampu menjelaskan Alkitab itu seperti apa. Karena apa? Karena sudah beribu-ribu tahun, sudah beratus-ratus tahun, bapak-bapak gereja, ortodoksi yang benar, pengajaran-pengajaran iman yang benar, itu diturunkan dan diajarkan. Sudah banyak bidat yang kita singkirkan dengan pengajaran-pengajaran yang benar dalam iman reform, dalam penggalian Alkitab yang sehat. Tetapi tetap saja mereka ini tidak bisa melihat itu. Maka satu kesimpulan yang saya dapatkan adalah bahwa bukan dengan kita lebih mengerti Alkitab, atau bukan dengan kita mampu berdebat dengan mereka dan memberikan alasan-alasan kenapa LGBT itu ada sesuatu yang berdosa, yang akan membuat mereka bertobat. Bukan dengan itu. Maksud saya bukan hanya dengan itu. Kenapa? Karena di dalam hati mereka, di dalam posisi mereka, sebelum mereka melihat Alkitab, mereka sudah punya posisi yang salah. Mereka tidak melihat Alkitab sebagai satu kebenaran, mereka tidak melihat Alkitab sebagai sumber daripada kebenaran, melainkan ini adalah tempat saya bisa memposisikan diri saya, tempat saya bisa memakai Alkitab untuk apa? Untuk kebenaran diri saya. Maka sejauh apapun kita belajar saja, lalu kita menghafal ayat saja, kita tidak akan bisa mengalahkan mereka. Itu sebabnya satu kesalahan yang saya lihat di dalam perdebatan-perdebatan, memang betul kita harus menyatakan kebenaran, betul, dan harus itu. Tetapi apakah kita mendoakan mereka? Apakah kita memberikan kesempatan bagi Roh Kudus untuk mengubah hati mereka? Seringkali kita datang untuk apa ya? Untuk
ya kita memang adalah orang yang harus menghakimi mereka. Saya setuju, kita harus menghakimi kesalahan mereka, berpikir mereka. Tetapi di sisi yang lain, apakah kita juga memberikan satu space untuk waktu kita menyatakan kesalahan mereka, kita berdoa membiarkan Roh Kudus yang bekerja. Atau kita hanya ingin menonjolkan bahwa, oh saya mampu mempertobatkan kamu untuk kembali kepada jalan yang benar. Oh saya dengan kebijaksanaan, dengan ayat-ayat yang sudah saya pelajari, mampu membawa rekan-rekan LGBT ini ke dalam ayat yang benar. Bahwa kita memang bisa menerima perbedaan seseorang, tetapi tidak penyimpangan. Kita harus jelas yang mana namanya perbedaan, yang mana yang harusnya kita toleransi, yang mana harusnya kita pahami, tetapi yang mana harus kita terima, kita harus jelas. Jangan sampai penyimpangan kita anggap seperti perbedaan. Jangan sampai penyimpangan kita rasa itu satu kebutuhan yang khusus yang harus kita bawa masuk dan merusak standar kebenaran kita. Jangan sampai. Seringkali orang Kristen sendiri bermain-main di sini, bermain dengan kasihnya, bermain dengan ranah ini, sehingga apa? Jatuh di dalam dosa ini juga. Dia yang awalnya melihat ini sebagai penyimpangan, akhirnya mulai muncul rasa toleransi, dan akhirnya apa? Mencari jalan tengah, mencari jalan Alkitab bahwa ya memang Tuhan telah memaafkan teman-teman kita, seperti Tuhan memaafkan seorang pelacur itu yang mau dihukum dengan batu, tapi Tuhan terima dia. Tetapi harus kita ingat, waktu Tuhan menerima pelacur itu pun dikatakan apa? Jangan berbuat dosa lagi. Dia tidak menerima begitu saja dan perempuan itu melacur lagi, tidak. Tetapi Tuhan katakan jangan berbuat dosa lagi. Maka sebenarnya saya tidak punya tujuan utama untuk menambah pengetahuan saudara atau Bapak Ibu sekalian di dalam bagaimana sih saya memperlengkapi diri saya supaya saya punya peluru-peluru yang tepat mengenai pemikiran-pemikiran LGBT. Bagaimana saya punya cadangan-cadangan ayat yang akan membuat mereka kepanasan, terbakar, gosong di dalam pemikiran mereka sendiri. Saya tidak punya tujuan utama tersebut. Tetapi walaupun saya menggali dan berusaha menjelaskan posisi mereka atau apa yang mereka pikirkan, yang saya ingin bawakan, tujuan yang saya ingin jelaskan dengan ayat-ayat yang populer ini adalah bahwa sebenarnya mereka ini tidak sekedar perasaan yang diungkapkan. Mereka ini bukan orang-orang yang sedang membuat status karena tidak dimengerti. Bukan. Mereka ini juga bukan orang-orang yang tidak mempersiapkan diri mereka dengan baik. Mereka hanya orang-orang rapuh yang tidak diterima masyarakat. Bukan. Mereka bukan hanya ingin minta dikasihani, bukan. Mereka meminta lebih daripada itu. Mereka ingin diakui sebagai masyarakat normal pada normalnya. Masyarakat yang ada dan seharusnya hidup di tengah-tengah masyarakat yang sekarang ini. Nah, waktu mereka melihat kenapa dan lebih parah lagi, di dalam pemikiran mereka, kenapa LGBT ini bukan dosa? Karena di dalam perjanjian baru, di dalam konteks pada masa itu, waktu Romawi menjajah bangsa Yahudi, bangsa Israel, penjajahan yang mereka lakukan itu membawa satu dampak yang mengerikan ya. Waktu Jepang menjajah Indonesia, ada dampak-dampak yang mengerikan, misalnya ada pemerkosaan kepada nenek-nenek dan anak-anak. Untuk apa? Untuk mengintimidasi masyarakat. Ada nilai-nilai buruk yang masuk di dalam ranah seksual. Maka waktu Romawi menjajah Yahudi, ada nilai-nilai buruk juga, nilai-nilai negatif, yaitu apa? Tentara-tentara Romawi memang melakukan persetubuhan terhadap laki-laki. Mereka menangkap para budak-budak, lalu menyetubuhi mereka. Dan di dalam perkembangan masyarakat Romawi pada saat itu, wajar. Saya membeli seseorang budak yang laki-laki dan saya pakai. Itu wajar. Nah, kewajaran tersebut tidak dituliskan di dalam Alkitab sebagai dosa. Itu kata mereka. Kenapa? Tidak diumumkan oleh Alkitab sebagai dosa. Itu dituliskan oleh Paulus sebagai dosa. Karena apa? Karena Paulus hanya merasa risih. Hanya merasa risih dengan keadaan tersebut. Sehingga ia menulis bahwa itu nggak wajar. Itu nggak wajar. Tetapi sebenarnya di dalam budaya pada saat itu wajar. Itu wajar. Sehingga mereka menekankan seperti ini. Bahwa kewajaran yang terjadi pada masa itu, selain Paulus tidak ada yang, dan premis kedua, selain Paulus tidak ada yang mengangkatnya, maka Paulus itu hanya menuliskan perasaan pribadinya yang tidak senang, tetapi itu bukanlah suatu kebenaran. Nah ini celakanya ya. Maka kita harus melihat bahwa bagaimanapun kita menjelaskan kepada mereka, kalau hati mereka itu tidak
takluk kepada Tuhan, tidak bertobat, tidak diberikan hati yang baru, ini akan susah. Tetapi apakah tidak ada kesempatan sama sekali? Ada. Itu sebabnya selain kita bersiap hati untuk ditolak, bersiap hati untuk melihat bahwa mereka punya banyak sekali uh, apa ya, apa nih namanya, cara untuk menghindar dari kebenaran-kebenaran yang seharusnya. Kita juga harus berdoa bagi mereka. Kita juga harus membuka hati bukan kepada penyimpangannya, tetapi biar Tuhan bisa bekerja melalui apa yang kita sampaikan, melalui pembacaan Alkitab. Semoga suatu saat nanti, waktu mereka membaca Alkitab, mereka bukan mengeksegese Alkitab tersebut, tetapi mengeksegese, mengeluarkan apa yang menjadi isi Alkitab tersebut. Nah, maka saya mengajak kita untuk ke dalam slide selanjutnya, bahwa penting bagi kita untuk melihat seperti ini. Ada 3 hal kasih Allah, yaitu apa? Kenapa saya sebut kasih Allah? Karena penting bagi kita untuk melihat LGBT ini bermain di ranah kasih. Mereka tidak pernah bermain di luar ranah kasih. Mereka tidak akan berani kutak-atik bermain dalam hukum. Mereka tidak akan berani kutak-atik bermain dalam keadilan Allah. Mereka nggak akan berani di sana. Tetapi mereka akan benar-benar mengeksploitasi bagian kasih Allah. Mereka akan mengatakan kita harus hidup seperti teladannya Yesus, mengasihi semua orang, semua wilayah. Dia adalah Tuhan dan manusia, dia adalah orang yang benar pada masanya, dan dia justru yang benar itu mau duduk makan dengan pelahap dan orang yang tidak benar. Maka seharusnya kita, jemaat yang saat ini ada dalam tempat ini, harus berlaku seperti Tuhan Yesus. Yaitu apa? Walaupun kita adalah gereja yang benar, walaupun kita belajar firman yang benar, kita harus tetap apa? Merangkul dan menerima para kaum LGBT, menerima apa yang menjadi kesalahan mereka. Ini tidak benar ya saudara. Kita boleh memakai kasih Allah, kita boleh menekankan kasih Allah, tetapi tidak bisa dilepaskan dari keadilan Allah. Kita bisa mengasihi orang lain, kita bisa mengasihi dengan sepenuhnya, tetapi di saat yang sama juga dengan sepenuh hukum-hukumnya Allah. Tidak bisa dilepaskan. Allah tidak bisa dilepaskan dengan kasihnya dan dengan hukumnya di saat yang bersama. Dia harus bersama-sama. Kita boleh menekankan kasih Allah, tetapi jangan lupa tentang hukum Allah. Kita boleh menekankan kasih Allah, tetapi jangan lupa dengan keadilan Allah. Maka saudara, waktu saudara diajak untuk melihat kasih Allah, saudara harus ingatkan mereka. Kita pun harus melihat hukum-hukum Allah. Karena menepati janji hukum Allah adalah salah satu bentuk paling utama kita mengasihi Allah. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, kita jangan terjebak dengan kata mereka, LGBT bukan pilihan. Mereka akan selalu mengatakan bahwa LGBT itu bukan pilihan. Saya dilahirkan oleh Allah seperti ini. Saya dilahirkan oleh pencipta saya seperti ini. Saya ini tidak bisa memilih untuk menjadi wanita atau pria. Tetapi saya memang dilahirkan di dalam situasi antara. Ya, wajah saya pria tapi kelakuan saya wanita. Nah, ini adalah semangat yang mereka bawa, sehingga kita harus berhati-hati. Jangan sampai semangat ini akhirnya kita terima, lalu kita melihat Alkitab itu seperti hal tersebut. Kita melihat bahwa, oh memang di sisi lain ada hal-hal yang tidak diungkapkan oleh Alkitab, mungkin salah satunya LGBT. Jangan sampai kita jatuh ke sana. Jangan sampai kita melihat bahwa LGBT itu bukan pilihan. Mereka yang membuat satu pilihan bahwa LGBT bukan pilihan. Karena pilihan tersebut tidak ada di dalam Alkitab. Pilihan tersebut adalah engkau laki-laki atau engkau perempuan. Tidak ada pilihan lain, yaitu LGBT bukan pilihan. Tidak ada, ya. Jadi itu hanya cara mereka membuat sesuatu untuk mewajarkan atau mendukung bahwa mereka itu datang bukan karena niat, tetapi ya memang dari sana. Seperti itu. Nah, itu satu hal yang harus kita waspadai. Yang berikutnya, LGBT adalah korban kebudayaan. Kami ditekan oleh kebudayaan Alkitab yang cenderung patriark, gitu, di mana laki-laki diutamakan dan hanya ada 2, laki-laki dan perempuan. Laki-laki diutamakan, wanita nomor 2. Seperti. Maka tidak ada nomor 3, nomor 4, bahkan sampai nomor 26 di Thailand. Tidak ada. Tetapi jangan sampai kita melihat LGBT itu sebagai korban kebudayaan. Kenapa? Karena mereka sedang membuat satu kebudayaan yang baru. Mereka ingin mengganggu kebudayaan yang sekarang dengan memunculkan kebudayaan yang baru. Mereka sedang menormalisasikan satu kebudayaan yang harus kita terima. Dan ini terus berjalan. Itu sebabnya LGBT ini, saya katakan tadi, bukan seruan karena tangisan hati mereka tersakiti, mereka ingin dimengerti. Tidak. Ini satu gerakan. Ini satu
bukan hanya fenomena, ini sudah terstruktur, sudah berkembang begitu pesatnya dan sekarang ya mungkin sepanjang sejarah Alkitab ada, tetapi lagi-lagi kita harus belajar bahwa ini kembali terjadi di dalam dunia kita. Mereka ingin diakui sebagai satu kelompok tertentu, LGBT. Nah, saya memberikan slide yang selanjutnya itu saya melihat memberikan satu gambaran bahwa inilah yang harusnya kita doakan, yaitu hati mereka yang mengeras. Waktu dikatakan tadi, Tuhan membiarkan mereka di dalam dosa-dosa yang memalukan itu, ya bisa dikatakan Tuhan mengeraskan hati mereka, membiarkan hati mereka keras. Maka baiklah kita meminta, kalaupun kita punya waktu untuk menggali Alkitab, lalu mau berdebat dengan mereka, baiklah kita juga punya waktu yang sama untuk berdoa bagi mereka. Tuhan tolong berikan hati yang lembut, hati yang baru kepada mereka. Supaya apa? Supaya waktu mereka melihat Alkitab, penentuan penafsiran mereka bukan untuk pembenaran diri, tetapi untuk mencari kebenaran bagi diri mereka. Mereka adalah orang terhilang dan mereka berusaha mencari kebenaran untuk berpijak. Ya, mereka berusaha mencari kebenaran untuk berpijak. Sayangnya kebenaran yang mereka sedang kumpulkan atau sedang timbun adalah kebenaran untuk menguatkan posisi pikiran mereka sendiri. Nah, ini kesalahan. Seharusnya kita berdiri dalam posisi pikiran Alkitab, bukan kepada pikiran diri kita sendiri. Lalu, hati yang keras itu menimbulkan satu penafsiran tentang ayat yang salah, sehingga apa? Membangun kontroversi mengenai realitas dan kebenaran. Itu sebabnya di GBC kita akan belajar bagaimana mengenal Allah supaya kita melihat realitas yang benar seperti apa kita seharusnya hidup. Mereka kabur dalam hal ini. Nah, itu sebabnya kita harus berdoa agar hati mereka yang keras itu dilembutkan dulu supaya apapun yang kita katakan nanti kita bisa membimbing mereka untuk melihat kebenaran Alkitab yang sepenuhnya, yang sejati, yang tidak kontroversi dan realitas yang seharusnya mereka lihat. Ya, kira-kira ini yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah mendukung dalam doa, dalam persiapan, dan lain-lain. Kiranya apa yang telah saya sampaikan ini menjadi berkat dan mendorong kita dalam kesadaran bahwa ini adalah satu gerakan yang punya semangat yang besar untuk diterima dalam masyarakat dan mereka pakai Alkitab, ayat-ayatnya mereka kutip untuk membenarkan atau mengesahkan, mengabsahkan kehadiran mereka di dalam dunia dan masyarakat kita saat ini. Nah, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, di waktu yang singkat kami telah belajar sedikit mengenai gerakan LGBT. Kami bersyukur ya Tuhan karena kasih-Mu saja telah membawa kami melihat Alkitab secara jelas, secara sepenuhnya, secara benar, sehingga kami tidak memakai Alkitab untuk kebenaran diri kami. Ampuni Tuhan jikalau di saat-saat yang lain kami melakukan hal seperti itu, namun kami bersyukur sampai pada titik ini kami melihat Alkitab lebih jelas dari yang sebelumnya. Kami berdoa bagi mereka yang menggunakan Alkitab untuk membenarkan perilaku mereka, kepentingan mereka yang berdosa tersebut. Biarlah Tuhan yang melembutkan hati mereka. Persiapkan kami Tuhan untuk menghadapi orang-orang tersebut supaya kami juga tidak terseret ke dalam gerakan yang mereka rencanakan. Kami berdoa untuk sesi selanjutnya oleh Pak Sundoro, biarlah Tuhan sendiri yang memimpin dan menguasai agar hikmat-Nya turun atas kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya akan menyampaikan satu subtema mengenai ketertarikan sesama jenis atau KSJ. Ya, nanti selanjutnya saya akan sebut sebagai KSJ. Jadi apa masalahnya? Persoalannya apa? Nah, saudara-saudara, mereka membangun satu pikiran bahwa kalau saya tertarik dengan sesama jenis, saya tidak merugikan kamu kok. Saya tidak menyinggung kamu kok. Dan apa ruginya di kamu? Ya, mereka mengatakan ya, so what gitu. Lalu mereka menekankan juga di dalam ketertarikan sesama jenis itu atau KSJ, mereka selalu menekankan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu yang kamu happy, yang kamu nyaman. Nah, itu yang mereka selalu tekankan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian,
kita melihat secara umum, ya, secara umum, ini secara umum ya, ketertarikan atau KSJ ini biasanya disebabkan karena pertama, terlalu sering, ya, terlalu sering, terlalu intim bergaul dengan teman sesama jenis. Bahkan biasanya itu kalau hal-hal yang sangat pribadi, ya, mandi bersama, ya, tidur bersama, bahkan tidur satu selimut, satu ranjang berdekapan. Nah, ini biasanya bisa memunculkan KSJ itu. Lalu intensitas pertemuan itu menumpuk, ya, memupuk dan menumpuk. Nah, ini beda ya, menumpuk dan memupuk perasaan yang akhirnya kita itu tertarik dan itu menumbuhkan hormon rasa nyaman, rasa bahagia, rasa cocok, rasa terakhir cinta. Nah, ini terjadi juga saudara-saudara di bukan orang yang KSJ saja. Ini juga terjadi di dalam orang-orang yang katakan selingkuh, ya, itu juga sama. Karena enak ya, ngomongnya cocok ya, curhat ya. Ini enak, temen curcol. Gitu ya. Lalu akhirnya mulai tertarik, mulai rasa nyaman, mulai iya ya kok. Kalau ngomong sama pasangan saya kok debat terus aja gitu ya, apalagi sama-sama, wih ini ya, keras gitu ya, ngeyel aja terus, ngomong aja terus. Nah, biasanya pasangan-pasangan yang sudah menikah lama itu juga mengalami krisis seperti ini, saudara. Maka ini menumbuhkan perasaan-perasaan yang sama dengan orang-orang yang KSJ. Lalu ujung-ujungnya, saudara-saudara, kalau sudah cinta, ujung-ujungnya kemana? Seks, melakukan hubungan seks. Jadi hubungan seksual itu menjadi ujungnya. Rasanya ketika bersama seseorang, rasa bahagia berada di sampingnya, akhirnya saudara mulai melihat penampilannya kok menarik ya. Lalu saudara seperti dia ya, mengidolakan. Lalu kok enak ya kalau diajak ngomong, itu membuat akhirnya rasa tertarik muncul. Maka saudara-saudara ya, bergaulah dengan sebanyak-banyaknya orang macamnya, ya, nggak sebanyak jenis sih, karena memang jenisnya cuma 2 kan begitu ya. Jadi bergaulah dengan banyak varian orang begitu loh. Sehingga saudara itu nggak cuma itu aja bergaulnya atau bertemannya. Yang taunya itu aja. Begitu tahu yang lebih baik, langsung connect saudara. Langsung connect, saudara langsung mengatakan ini cocok. Nanti ada yang lebih cocok lagi, saudara. Ini lebih cocok lagi. Ini bandwidth-nya lebih tinggi lagi gitu ya. Lalu saudara merasa ini lebih stabil, ini lebih pas, ini lebih pas. Nggak pernah ada pas. Nggak pernah akan ada pas. Ya, saudara lihat itu artis-artis sampai akhirnya kawin, bisa kawin cerai. Karena apa? Karena mereka rasa ini akhirnya pas, ini pas, nggak pernah pas. Memang kita nggak pernah pas. Dan itu nanti kita akan bahas. Itu memang yang Tuhan ciptakan, kita ini berbeda. Itu yang Tuhan mau kita saling mengisi, mengkomplimen, bukan menuntut supaya diisi, tetapi kita bisa mengisi orang lain. Yang kedua, saudara, karena pengaruh orang yang juga KSJ, gitu ya. Saya punya pengalaman konselingin karyawan saya ya, cukup banyak yang mengalami KSJ itu gara-gara ini. Ya, gara-gara ini. Jadi lingkungan yang memupuk ya, lingkungannya. Makanya saudara-saudara, kalau saudara tadi dia juga menyalahkan lingkungan ya. Mereka pembelaannya adalah selalu menjadi korban lingkungan. Memang lingkungan itu punya pengaruh. Yes. Tetapi ini saudara-saudara, saudara juga punya opsi untuk tidak ada di dalam lingkungan itu kan.
Saudara, memang lingkungan punya pengaruh, yes, tetapi saudara juga punya tanggung jawab di dalam diri saudara, dan saudara diberikan hati nurani oleh Tuhan, dan saudara memiliki satu perasaan ini nggak benar. Tetapi kadang-kadang sekali lagi, karena rasa nyaman, rasa apa, cocok, rasa apa, bahagia, kita stick. Dan karena itulah yang kita rasakan. Kalau saudara biasanya, saudara Saudara yang merokok ya, kalau kumpul dengan orang-orang yang nggak merokok, siapa yang nggak nyaman ya? Dua-duanya, dua-duanya nggak nyaman, betul. Saudara nggak akan nyaman karena lingkunganmu nggak merokok, betul lah. Tapi waktu kita merokok, lingkungan kita yang jadi nggak nyaman, kan begitu. Jadi dua-duanya memang tidak nyaman. Tetapi kalau sudah, apalagi yang satu itu udah nggak mau peduli dengan yang lain, dia ngerokok asal aja terus nggak merasa berdosa, ya memang itu bebal gitu ya. Jadi ya sudah, ya susah diomong. Saudara juga kumpul dengan orang miras, saudara juga orang judi, saudara misalnya Olga, juga saudara sama kan, ya toh. Saudara akan dipengaruhi gitu ya. Kalau saudara kumpulnya dengan orang-orang yang suka futsal, ya saudara akan ikut futsal, saudara akhirnya senang futsal, bultang dan lain sebagainya. Itu wajar, saudara. Jadi memang pengaruh itu cukup ya, cukup besar. Lalu kalau saudara lihat ya, ada juga panggilan-panggilan tugas pekerjaan tertentu. Misalnya artis, pelaku seni, ya. Ini ada Pak Ben ini ya. Pak Ben ini udah pastilah dia ini pria sejati gitu ya. Pasti. Sudah terbukti, saudara. Istrinya ada, anaknya 3, sudah terbukti. Tapi andai kata Pak Ben ini dikasih peran, misalnya dia dapat pekerjaan sebagai apa? Peran pembantu begitu ya. Lalu dikasih tugas sebagai dikasih peran itu sebagai yang bencis gitu ya. Saya jamin, saudara, 2 bulan saja lengkong. 2 bulan saja lengkong. Apalagi kalau engkau menjiwai dari peran itu, ya, engkau menjiwai peran itu, wih, lengkong. Pasti lengkong. Dan banyak artis-artis ini, awalnya dia tidak KSJ, tetapi karena dia menjalankan peran itu, saking bagusnya, saudara, akhirnya lengkong. Banyak itu. Saudara, kita nggak sebut nama lah ya. Nanti kalau diskusi kita bisa sebut nama, atau kalau sudah offline kita sebut nama. Tapi begitu banyak. Maka saudara-saudara, kadang-kadang panggilan profesi itu juga bisa pengaruh. Ya, pengaruh. Terus biasanya orang-orang yang bergelut di dalam dunia fashion. Ya, fashion. Dan nanti pintu masuknya juga lewat fashion itu, saudara-saudara. Karena dia nyaman gitu ya, nyaman. Saya memang nyaman gitu ya. Akhirnya desainer-desainer itu banyak mereka yang dari kelompok ini. Lalu riwayat trauma masa lalu berkaitan dengan penyimpangan seksual. Dulu saya dengan satu rekan di sini, nanti jadi salah satu pembicara kita minggu depan, Pak John ini, kami ada menghandle satu mahasiswa di UNUD, ya saudara. Itu juga sama, karena dia waktu masa kecilnya sudah dilecehkan oleh kakak kandungnya sendiri dan omnya. Jadi dia sudah dilecehkan sejak kecil karena tidur sama-sama. Karena mereka, minta maaf ya, dari ekonomi yang rendah begitu ya, sehingga tidurnya bersama dan omnya itu suka lecehkan dia, sehingga dia tidak merasa itu bersalah, itu merupakan bagian daripada hidupnya. Tapi pada waktu saya melayani dan saya khotbah bahwa itu berdosa, dia kaget sekali. Lalu dia datang kepada saya ngomong-ngomong, dia bilang, Pak, salahnya apa? Salahnya apa? Saya menikmati dan saya tidak apa-apa kok saya.
saya enggak apa-apa kok. Awalnya dilecehkan, tapi sekarang jadi kebiasaan. Dan itu akhirnya lalu kami coba bicara, kami coba keluarkan dia dari lingkungannya. Akhirnya tidak bisa. Dia sekarang sudah lulus, kita sudah lost kontak. Dia juga terakhir sebelum lulus pun dia sudah tidak mau kontak saya. Ya, terus dia hanya terakhir mengatakan, tidak bisa Pak, saya tidak cukup kuat untuk menahan. Biarkan saya dengan saya sebagaimana saya adanya. Saya bilang ya sudah, itu pilihan. Lalu saudara-saudara, ada juga orang-orang yang mengalami trauma-trauma yang lain ya. Lalu ada pengaruh keluarga yang tidak memumpuni ini. Nah, ini yang paling besar juga, saudara. Keluarga yang tidak mumpuni. Saudara-saudara, kalau sudah punya anak ya, saya punya anak 3. Dari kecil saya tidak izinkan mereka main banci-bancian. Saya tidak izinkan. Nah, cilakanya ada gereja. Waktu melakukan outing gereja ini gereja outing ya saudara. Lalu adakan games. Bapak-bapak pakai apa itu? Daster. Lalu main bola. Lalu dibikin lucu. Itu bodoh sekali. Itu meracuni saudara. Itu saya nggak habis pikir itu. Itu gereja. Itu bukan lucu saudara. Saudara, ketika anak kita sudah kelihatan satu bibit yang tidak benar, saudara harus koreksi dia. Anak saya salah satu, anak saya itu awal-awalnya tampilannya tomboy sekali. Saya mengatakan, kamu tidak boleh tomboy. Karena itu bukan identitasmu. Kamu harus lebih lembut lagi. Harus lebih ini. Dan bukannya nggak bisa, bisa. Saudara. Sebaliknya, saudara, kalau saudara punya anak laki-laki, memang beda ya, saudara ya. Ada yang memang lembut itu tidak tentu langsung KSJ ya, saudara. Jangan saudara nuduh loh ya. Dulu kita ada mahasiswa di sini itu lembut sekali. Saya sampai waktu itu khawatir, ini jangan-jangan anak ini. Tapi sekarang rupanya dia itu nggak KSJ, saudara. Dia sekarang malah melayani Tuhan dan dia betul-betul luar biasa dipakai Tuhan, sudah menikah dan punya anak sekarang sudah 2 dan hatinya memang bangkit untuk Tuhan. Jadi ada orang yang tampilannya memang lembut, tidak berarti dia KSJ. Tetapi kalau saudara memupuk, itu menjadi bibit yang subur bagi yang bersangkutan. Saudara nangkep ya. Maka saudara dan saya, memang misalnya dari kecil permainan-permainan itu pun juga kalau saudara dengar kesaksian-kesaksian orang-orang yang KSJ, itu biasanya dia bilang, saya dari kecil suka apa? Boneka-bonekaan. Saya dari kecil suka ini. Saudara-saudara suka nggak suka itu memang dari kecil itu memang penting sekali. Dan saudara itu tidak bisa menjadi patokan. Kalau saudara teruskan, dia akan tumbuh subur. Pada waktu saudara sudah mau, dia sudah tumbuh besar, saudara betulin sulit. Maka saudara-saudara, kita sekarang masuk di dalam utamanya. Persoalannya apa KSJ? Yang pertama adalah, saudara-saudara, persoalan yang pertama adalah identitas diri. Identitas diri. Manusia dicipta oleh Tuhan dengan rupa dan gambar Allah sendiri. Dan ini tidak sekedar menjadi pembeda dengan ciptaan yang lain, namun ini juga menjadi identitas diri daripada manusia itu yang sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Saya ulangi. Identitas ini ditetapkan oleh Allah sendiri. Diciptakannya laki-laki, diciptakannya dia apa? Perempuan. Jadi ini yang Tuhan sudah tetapkan. Namun tadi kita juga sudah mendengar paparan yang tadi Saudara Ardi sampaikan. Mereka menetapkan identitas yang baru. Bahkan mereka tadi dikatakan berapa? 24, data saya 18. Ya. Data saya 18. Ada 18 gender, jenis. Lalu mereka masih mengatakan plus. Nanti akan muncul apa? Gender-gender yang lain. Hari ini terus kalau begini saudara-saudara, akhirnya muncul apa? Selain penyimpangan, kekacauan, gitu, kacau.
Nah, saudara, kacau ini laki, tapi kok, saudara, perempuan. Enggak, ini bukan perempuan. Loh, itu siapa? Nggak tahu, apa itu? Setengah perempuan atau seperempat perempuan, 3/4 perempuan, atau ada laki-laki perempuan, laki-laki. Wih, gimana, bingung, saudara? Kacau. Padahal saudara ingat, penciptaan dari kacau menjadi apa? Teratur. Dari kacau, roh Allah melayang-layang, bumi belum terbentuk, Tuhan ciptakan, akhirnya apa menjadi apa? Teratur. Termasuk di dalam puncak karya penciptaan Allah, diciptakannya laki-laki, diciptakannya perempuan, itu mau bicara tentang keteraturan. Dari chaos menjadi kosmos. Tetapi yang mereka lakukan apa? Saudara-saudara, akhirnya kacau. Identitas yang Alkitab ajarkan kepada kita. Kita ini menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Karena karya Kristus yang terjadi di dalam diri kita. Maka saudara-saudara, kita memang jatuh di dalam dosa. Kita memang jatuh dan menghadapi murka Allah. Tetapi karena Kristus, saudara dijadikan ciptaan baru. Dan saudara dan saya diberi identitas yang dari Tuhan. Yaitu apa? Ahli waris kerajaan Allah. Saudara-saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 sampai 13. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Saya bacakan Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya apa? Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Saudara perhatikan ini. Identitas kita itu jelas, anak Allah. Kita dari mana? Dari Allah. Ini jelas sekali. Arde gerindum. Oh. Dari mana itu? Dari mana? Orang tuamu dari mana kok pakai nama itu? Enggak, orang tuamu dari mana? Aslinya. Saudara lihat, dari timur. Timles. Ya. Timles atau Tiles? Tiles. Tahu toh? Orang NTT itu pokoknya singkat-singkat, saudara, dipendek-pendekin semua. Ini. Katong son tahu. Son tahu apa son deh. Oh, kirain Sony. Oh ya. Jadi saudara-saudara, nama itu juga menjadi identitas, dan identitas itu juga menunjukkan asal. Sundoro. Ini nama dari mana ini? Nggak mungkin Timles. Sundoro, Tiles, orang beli saudara pasti terkecoh. Gitu ya. Jadi nama itu menjadi identitas dan menunjukkan asal. Kita ini dari Allah. Kita anak-anak Allah dan kita menuju kepada Allah. Itu yang penting. Jadi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita ini dari Allah, milik Allah, dicipta oleh Allah, untuk Allah. Maka identitas diri kita, pemberian nama itu sudah jelas sekali. Ini menjadikan pegangan yang paling penting. Nah, identitas ini berakar kuat, saudara. Dari mana? Dari Alkitab. Saudara jangan mau diidentitaskan dari orang-orang yang berdosa. Saudara kenapa? Saudara mau memegang identitas dari orang. Saudara mau dilabelin. Tadi siapa namanya? Arde. Mulai hari ini tak ganti Andoko.
Saudara ngawur aja, nggak bisa loh. Sama saudara-saudara. Saudara sudah diberi identitas itu jelas dari Tuhan. Jangan dirubah. Kenapa harus dirubah? Nah, persoalan perasaan, ketertarikan, pilihan, gaya hidup, itu menjadi hal yang lain dan seharusnya tidak mengubah identitas diri saudara. Saudara, tidak semua kan di sini lahir di Bali ya. You know? Walaupun saudara lahir di Bali, misalnya ini Ardi, lahir di Bali. Oh, enggak. Win, oh di Bali. Win pasti Bali. Siapa yang lahir di Bali? Peter, Peter, ini bagus. Peter ini saudara, ya Peter ini lahir di Bali, mamanya orang Bali, bapaknya orang Timur. Saudara-saudara, itu tidak bisa lepas, saudara. Itu menjadi identitasmu. Gitu ya. Maka bagaimanapun juga, lalu saudara nggak bisa, saya sekarang sudah lama di Bali, saya ini, saya nggak mau, saya bukan orang Timur. Kamu nggak mau disebut orang Timur loh, rambutmu itu loh. Lalu saudara rame-rame rebonding gitu untuk menghilangkan identitasmu. Itu tetap aneh gitu. Sering nanggap ya. Orang Timur rambut lurus kan lucu gitu kan ya. Memang ada, tapi ya gimana gitu loh. Saudara nangkap ya. Lalu saudara itu nggak bisa karena saudara akhirnya gaya hidup lalu saudara merubah. Tidak bisa. Jadi identitas itu penting ya, berkaitan dengan arah perjalanan, sus. Identitas itu penting, sus. Saudara dan saya dari surga, saudara dari Allah, maka perjalanan saudara ini arahnya kemana dong? Ya ke surga, dari Allah ke Allah. Jadi saudara-saudara identitas ini penting. Lalu kalau saudara dibilang identitasmu apa? LGBT. Apa itu? Terus kemana itu? Itu dari mana? LGBT itu dari Pattaya. Oh, lalu ya itu ujungnya ke Pattaya, saudara. Maka itu ada parodi itu ya di TikTok atau di medsos itu ya. Satu hari di Bangkok, Sawadikap. Satu minggu di Bangkok, Sawadikap. Satu bulan di Bangkok, Sawadikap. 1 tahun di Bangkok, Sawadikap. Jadi itu membuat saudara apa? Lengkong. Gitu loh. Jadi memang identitas ini penting. Jadi sekali lagi saudara, identitas saudara dan saya yang diberikan oleh Allah yaitu dijadikan anak-anak Allah yang tak bercacat celah. Lalu saudara disebut sebagai saudaranya Kristus. Kristus yang sulung, kita saudara-saudaranya. Saudara disebut sebagai ahli warisnya, Galatia 4 ayat 7. Saudara disebut berharga, mulia di mata Allah. Saudara dijadikan biji mata Allah. Ini identitas yang mulia, identitas yang agung. Saudara segambar dan rupa Allah. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, persoalannya ada di mana? Persoalannya KSJ itu persoalan di mana? Pelaksanaan mandat dan kehendak Tuhan. Karena sebagai bentuk kelanjutan Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan manusia itu mandat yang harus dikerjakan. Maka saudara dan saya hidup untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan. Hidup untuk apa? Mengerjakan rencana Tuhan.
di bumi ini seperti di surga. Tetapi mandat yang Tuhan berikan itu apa? Dikatakan penuhilah apa? Bumi, lalu takluklah ya beranak cucu dan penuhilah bumi itu, lalu taklukkan, kuasai itu, kelola itu. Maka kalau saudara menggunakan LGBT, bagaimana saudara bisa memenuhi ini? Hah? Jeruk makan jeruk gimana, ayo? Bagaimana bisa memenuhi? Nah, sekarang ini mereka juga mengatakan pembelaan. Mereka bisa bayi tabung dan lain sebagainya. BTW ya, saudara-saudara yang mendengar, saudara-saudara di sini ada sekitar 40, berapa ini? Ada 40. Oh, sekarang 38. Tadi 40 saya lihat. Ada 38 orang di sini. Saudara-saudara yang menikah sudah bertahun-tahun tidak punya anak. Saya mendorong, saya merekomendasikan saudara mengadopsi anak. Kenapa? Sekarang orang-orang LGBT rame-rame mengadopsi anak. Lalu ini generasi mau jadi apa? Mau jadi apa? Maka saya barusan ini bertemu dengan satu teman yang sudah belasan tahun belum punya anak. Saya mengatakan, kenapa kalian tidak berdoa untuk mengadopsi anak? Sekarang banyak anak-anak diadopsi oleh kelompok LGBT ini. Lalu dididik, diajar dengan nilai-nilai LGBT. Maka minggu depan kita akan belajar. Ini ada satu gerakan yang saudara dan saya harus aware. Tidak boleh sembarangan. Lalu bagaimana kehendak Tuhan bisa jadi kalau dengan status LGBT ini? Tidak mungkin. Lalu dengan perkembangan sains dan teknologi, mereka bagaimana mendapatkan anak ini? Nah, barusan ini muncul di majalah Vogue. Gimana bacanya? Vogue atau Vogue gitu ya? Vogue ya. Itu pasangan LGBT, lalu dia seperti cowok, lalu nunjukin perutnya. Dia sedang hamil. Saudara-saudara. Akhirnya saudara-saudara, ini bukan cowok. Ini bukan cowok. Dia waktu lahir itu cewek. Jadi ini nanti bagian terakhir saya akan membahas. Ini penipuan. Ini penipuan. Ini menipu diri, saudara. Jadi bagaimana saudara bisa mengerjakan kehendak Allah? Hidup kita bukan soal apa yang kita capai. Hidup bukan apa yang kita rasakan. Hidup bukan apa yang kita gapai. Hidup bukan persoalan apa yang kita bisa raih. Hidup bukan soal prestasi. Tetapi hidup manusia adalah apa yang kita bisa kerjakan. Rencana dan kehendak Allah. Itu penting. Saudara boleh kaya, saudara boleh hebat, saudara boleh luar biasa terkenal, saudara boleh berprestasi. Tapi kalau engkau tidak mengerjakan kehendak Allah, percuma saja. Percuma saja. Maka saudara-saudara orang LGBT sekarang masuk di dalam semua lini. Dan, nah ini yang sebetulnya harusnya saudara yang bukan LGBT itu malu. Mereka orang-orang yang sukses. Mereka orang-orang yang pekerja keras. Mereka orang-orang yang pekerja rajin sekali, disiplin tinggi. Kita yang merasa diri apa? Tanda kutip normal. Belum tentu normal beneran. Tadi kekumpulin aja dua bulan itu jadi satu kandang itu bisa jadi lengkong juga kan saudara. Jadi bisa kucing itu ngelur-ngelur gitu. Saudara, kita kerja gak bener, gak beres. Kadang-kadang bikin malu sih. Saya pikir-pikir kok bisa ya mereka ini orang-orang hebat ya. Kita yang katanya normal ini gak hebat-hebat amat ya. Terus saja nilai pas-pasan terus gitu ya. Terus salahnya di mana begitu ya kita ini ya. Mestinya kita malu. Kelompok ini terus mendengungkan bahwa ya silakan saja selama kamu bahagia, sejauh kamu nyaman, itu sudah benar kok. Nggak usah dengerin orang. Ini separuh kebenaran. Ini separuh kebenaran. Tidak demikian yang Tuhan canangkan atau rancangkan kepada kita. Jadi ini bukan persoalan perasaan, nyaman atau tidak nyaman, bahagia atau tidak, diterima atau tidak. Tetapi ini persoalan mandat Tuhan. Ini persoalan mandat Tuhan. Ini persoalan kehendak Tuhan. Itu kita kerjakan atau tidak.
Maka bagi orang KSJ, tanpa disadari, persoalan yang mereka itu adalah rasakan apa yang mereka alami, apa yang mereka dapatkan, itu lebih utama daripada apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, saudara, di dalam KSJ itu apa? Intimasi. Apa itu? Ini menjadi kabur, ya. Karena apa? Identik dengan, jadi intim sama dengan hubungan seks. Intim tidak sama dengan hubungan seks. Makanya tadi mereka mentafsirkan ayat yang Daud itu intim, dia langsung kaitkan dengan hubungan seks. Walaupun dengar kalimat ini baik-baik ya, intimasi juga ada aspek seksual. Sekali lagi ya, intim tidak sama dengan seks. Tetapi intim ada aspek seksualnya. Jadi saudara-saudara, terus kalau ini ditarik saudara-saudara, ditarik mereka. Mereka lepas dari konteks Kejadian 2 ayat 18. Bahwa tidak baik manusia itu apa? Seorang diri saja. Itu mereka lalu kaitkan. Mereka tidak bisa melihat bahwa memang kita itu tidak bisa sendiri, saudara. Nah, khususnya waktu mereka menerjemahkan atau mentafsirkan relasi Daud dan Yonatan, ya, terus dia kaitkan itu dengan hombreng, kan lucu ya, saudara. Saudara-saudara, Daud itu waktu konteks itu ya, Daud itu sudah istri 3. Jonathan juga istrinya sudah ada. Makanya mereka akhirnya loncat lagi kepada identitas yang kedua. Apa itu? Bi. Saudara-saudara, ini banyak yang belum menikah ya. Kalau saudara yang menikah ya, saya dan Pak Ben ini misalnya. Pak Ben mengeluhkan tentang istri saya mengeluhkan kepada Pak Ben tentang istri saya. Pak Ben mengeluhkan tentang anaknya, saya juga mengeluhkan anaknya. Akhirnya kita jadi apa? Intim. Tapi tidak berarti lalu, wah ini saudara-saudara, loncat situ saudara-saudara ya. Wah, Pak Ben, jangan loh, Pak Ben, minta maaf loh. Jangan loh, jangan. Ini masalah contoh ini, saudara. Jadi, saudara-saudara, jadi kenapa diloncatkan ke situ? Ya, secara umum saudara itu kalau saudara berbagi itu memang saudara kadang-kadang, saya punya sahabat yang sekarang sudah almarhum. Itu saudara, itu kami sahabat sekali. Dan intimasi saudara, itu intimasi bisa dibangun, relasi ini dibangun tadi, seperti yang tadi saya bilang. Banyak teman akrab sebanyak-banyaknya. Cuman aksesnya apa? Gosip. Apalagi zaman now. Jangan ngomong-ngomong ya. Cuman di sini aja ya. Cuman kamu aja ya. Cuman kamu aja. Akhirnya satu kampus tahu semua, saudara. Satu gereja tahu semua. Nah, ini repotnya orang sekarang. Lalu, saudara-saudara, intimasi juga bisa dibangun dari apa? Berbagi perasaan, pergumulan hidup, kekhawatiran, keraguan, kebimbangan, ketakutan, kesulitan. Kita akhirnya iya ya, lu sama juga ya. Kok juga ngerasain sama ya? Akhirnya kita bisa akrab, intim. Bisa itu. Dan intimasi bisa dibangun, keakraban sahabat bisa dibangun karena apa? Saudara bisa konflik. Saya dan sahabat saya yang almarhum itu, awalnya sudah betul-betul itu face to face itu, di retreat lagi. Di acara retreat, saudara. Mau apa? Gelut. Orang Jawa bilang mau gelut. Mau pukul. Sudah kuda-kuda dua-dua ini. Ayo. Gara-gara cuman ikut apa? Vokal group. Gitu loh. Saya nggak mau suruh ikut vokal grup. Dia suruh ngomong. Akhirnya ya, ayo apa mau apa. Bukan latihan vokal grup, saudara, mau mukul. Tapi akhirnya kami didamaikan dan sejak itu kami itu akrab sekali, Kami mempunyai, saya banyak cerita kepada dia, dia juga banyak cerita kepada kami.
Kami akrab sekali, kami baik sekali. Dan kami merasakan bagaimana Tuhan bentuk menjadi tim pelayanan yang luar biasa kompak. Dan tidak pernah ada sekompak sebaik itu saya dengan dia. Jadi kadang-kadang dari konflik itu, saudara-saudara, bisa jadi apa? Teman loh. Makanya kadang-kadang kan orang bilang, jangan benci-benci. Nanti akhirnya jadi apa? Benar-benar cinta kan gitu. Benci tapi rindu. Persoalannya apa? Saya cepatkan, saudara-saudara. Persoalannya adalah menghilangkan LGBT, menghilangkan perbedaan pria dan wanita. Atas nama kesetaraan, kelompok ini tanpa disadari menghapuskan apa itu perbedaan. Maka saudara tadi nggak jelaskan, ini wanita tapi dia jadi apa? Kan jadi nggak ada bisa bedanya, saudara-saudara. Tuhan menciptakan manusia pria dan wanita, dan secara status di hadapan Allah ya itu persis sama, ya dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan. Tapi nggak bisa, saudara. Saudara masih ingat nggak, saudara? Perbedaan itu ditentukan dari apa toh? Maaf, jenis kelamin itu ditentukan dari apa toh? Perbedaan kan? Ya toh? Waktu saudara lahir, nah, yang dilihat dulu apa? Kelaminnya toh, ngowe. Ini kelamin apa ya? Ada kan? Kan. Lalu dokternya bingung. Coba dilihat vocabulary. Ini kelamin yang mana ini ya? Kan ketika katanya ada 24, ada yang 18, ada yang plus-plus lagi. Ini yang masuk ke mana gitu? Ini kacau kan? Kacau. Sudah jelas, sederhana. Ngowe. Langsung apa? Pria atau wanita. Ngowe dipotong. Bro. Mati. Betul. Jadi nggak bisa, saudara. Jadi ini yang sekarang baru tanda tangan dan menikah dipopulerkan di Bali juga itu aneh kan, saudara ya. Saudara suka pura-pura begitu. Jangan pura-pura gitulah supaya saya itu tertolong sedikit gitu loh. Ya lah kan, mulai grogi. Jadi saudara dicipta itu dengan perbedaan. Sekaligus, dengar kalimat ini, saudara dan saya dicipta sebagai makhluk sosial, seksual. Saudara dan saya dicipta sebagai makhluk seksual, sehingga dimungkinkan dengan perbedaan jenis kelamin itu melakukan hubungan seks. Maka saudara-saudara, orang yang LGBT melakukan hubungan seks yang tadi Alkitab katakan nggak wajar. Lalu di tempat yang nggak wajar pula, bagian tubuh yang nggak wajar pula. Saudara, kadang-kadang saudara kalau makanya saya waktu belajar begini itu saya jengkelnya sama dengan teman-teman waktu belajar begini, saudara cari YouTube, akhirnya sekarang YouTube muncul di Google itu muncul LGBT terus gitu. Jadi gara-gara apa algoritmanya itu, saudara, jadi kita akhirnya dipikir wah ini tendensinya ke sini nih, digencar sekali nih. Sekarang YouTube saya itu muncul banyak LGBT. Tapi sampai saya lihat itu kalau dengan kesaksian-kesaksian yang jijik, jijik betul. Karena dia menggunakan dubur. Dubur itu kan tempat pembuangan. Sudahlah, jangan diceritakan lagi. Nanti saudara nggak mau jadi makan, saudara. Jadi waktu saya dengar gitu, aduh ini jijik sekali gitu. Itu ada LGBT yang bertobat itu, kalau cerita belak-belakan mereka juga mengerikan, mengerikan. Nah, bagian yang terakhir, saya tutup dengan terakhir ini karena sudah jam 9 lebih. Yaitu apa? Penipuan diri, persoalan. Menipu diri, saudara. Dari keseluruhan poin-poin yang kita bahas ini adalah kesimpulannya adalah self-deception. Apa itu? Banyak. Menipu. Wong dia laki-laki kok jadi apa? Perempuan. Dia mestinya laki, acting like perempuan. Dia perempuan, dia acting laki-laki. Atau
Yang nggak jelas perempuan dan laki-laki apa itu lagi? Nah, apa tahu lah, pokoknya dia menipu, menipu. Ada lagi yang menipu dengan suara. Dia seorang suaranya di begitu. Baik, yang benar. Oh, ya. Menipu, saudara, betul. Dia menipu diri. Dan ini, saudara-saudara, ini yang menariknya. Di dalam dunia filsafat, sejatinya ini sudah ada penipuan ini sejak zamannya Plato. Dia mengatakan apa? Ada manusia yang benci kepada dirinya sendiri. Sehingga dia mau memisahkan dari dirinya sendiri. Dia meninggal identitasnya. Saya tidak mau ini identitas. Saya lahir laki-laki, saya tidak mau. Saya benci dengan diri saya. Karena saya dilahirkan tidak seperti itu. Itu Plato mengatakan, ini orang yang mau memisahkan dengan dirinya. Dia benci kepada dirinya. Benci melihat tubuhnya, kok nggak kayak seperti dia ya? Saya mau seperti tubuh itu. Lalu dioperasi lah, ditambahin apa itu? Implan apa judulnya itu? Apa? Silikon, lalu hidungnya dimancungin lagi, mulutnya dibuat seperti apa? Itu supaya doer gitu, saudara. Ya. Saya tadi mau ngomong Mick Jagger, saudara. Mungkin nggak kenal Mick Jagger. Generasi yang ini nggak kenal Mick Jagger, betul? Ya nggak tahu, saudara. Kan sudah ada sebagian yang gini-gini Mick Jagger nggak ngerti. Pak Ben, Bu Yanti, itu Bu Didi langsung ngerti Bu Mick Jagger. Mick Jagger itu dengan lambang yang gininya, saudara. Itu kan terkenal dia bibirnya doer itu, sehingga dia rocker yang terkenal itu, sama lidahnya gitu. Dan ya kadang-kadang sedikit lengkong-lengkong sedikit gitu ya. Saudara, dia benci dengan perasaannya, dia benci dengan keberadaannya, dia benci dengan lingkungannya, dia benci dengan keluarganya. Menipu diri. Mereka tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Maka bagaimana, saudara? Mereka berinovasi, lalu apa, dioperasi, dibetulin, dan mereka acting, mereka bertindak, mereka dandanin dirinya bukan seperti dirinya. Dia mau dandanin seperti yang dia mau dirinya, bukan yang Tuhan sudah taruh dirinya. Ini penipuan. Satu semangat yang mau menceraikan dirinya sendiri, tidak dapat menerima apa yang sudah terberi, yang given dari Tuhan. Dia tidak bisa menerima. Dia menolak dirinya. Saya bukan laki-laki. Saya perempuan. Saya bukan perempuan. Saya laki-laki. Saya. Maka saudara berakhir dengan apa? Kekacauan. Chaos. Jadi saudara, kita memang tidak dapat memilih kondisi hidup. Saudara dan saya tidak bisa memilih. Tetapi poinnya adalah bagaimana saudara dan saya merespon kepada Tuhan. Itu kunci. Saudara tidak bisa mau senang terus. Saudara juga tidak bisa sukses terus. Saudara tidak bisa kok. Apa yang saudara mau semuanya tidak bisa saudara dapatkan. Tetapi apapun yang kondisi saudara, responmu kepada Tuhan itu apa? Ini penting. Jadi saudara-saudara, di dalam KSJ, sekali lagi saudara, khususnya kalau saudara punya anak, saya biasanya punya teman, punya anak, punya apa, saya selalu ingatkan, jangan dipupuk dari kecil. Makanya saya tidak mau ada drama lalu dikasih bumbu yang banci-bancian gitu, saya enggak mau. Saya enggak izin. Oh kan lucu, enggak lucu. Ya, saudara. Itu hal yang serius. Saudara enggak boleh menipu diri. Ya, saudara kalau melihat kesaksian-kesaksian mereka yang bertobat, mereka akhirnya mengatakan bahwa mereka justru lebih tersiksa batinnya karena dia terus menutupi dirinya. Itu di medsos itu kan ada apa yang ditanya, bule bilang, hey, you're so beautiful. Yes, I'm beautiful, thank you. But what? What? I'm dia lady boy. I have what? Berarti dia menipu diri. Dia menampilkan yang dia sebetulnya bukan itu. Maka saudara,
kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Lalu bagaimana? Kalau saudara ada ketertarikan sesama jenis. Kalau saudara ada KSJ, persoalannya bukan KSJ saja. Saudara yang normal, saudara yang tertarik dengan lawan jenis pun nggak boleh. Saya lagi tertarik nih dengan siapa ini? Ayo. Nggak bisa dong. Saya nggak bisa dengan sembarangan juga. Saya lalu suka, saya suka sama kamu ini. Saya suka sama kamu, Nona. Ayo, Nona, saya mau kamu. Ya bisa juga. Enak aja kamu ini. Saudara, feeling itu nggak boleh juga dibiarkan apa? Liar. Jadi sama. Saudara harus menyangkal diri. Saudara harus matikan kedaginganmu. Mau KSJ, mau nggak KSJ. Saudara tetap nggak boleh sembarangan. Nggak boleh lalu saudara mengatakan, oh saya, terus saudara KSJ nggak boleh, saudara yang nggak KSJ boleh. Tak lempar sepatuku kan. Emosi ya jadi ya saudara. Jadi nggak bisa. Jadi baik saudara yang KSJ atau non KSJ tetap sama pikul salib. Tetap harus hidup suci. Tetap harus hidup kudus. Tetap minta anugerah Tuhan. Tetap bergantung kepada anugerah Tuhan. Tidak bisa sembarangan. Jadi tuntutan untuk hidup kudus itu tetap bagi semua orang. Nah, saya merekomendasikan satu buku, kalau boleh ada dimunculkan Pak, buku di sana kalau ada internet. Enggak, buku coba dicari di Google Pak. Itu Same-Sex Attraction by Ed Sean. Itu penulisnya juga mengalami KSJ. Pendeta, dia hamba Tuhan yang bagus sekali. Dan dia memaparkan baik sekali. Dan saya tadi lupa ada satu nama yang sekarang juga pendukung dan pembela LGBT. Dia belajar teologi lagi di Calvin Theological Seminary. Nah ini bukunya. Ya, bukunya ini. Bukunya ini. Dia dibikin mungkin di situ supaya yang online bisa lihat. Ini sangat baik. Saya sangat rekomendasikan ya buku ini. Ini bukunya ini. Same-Sex Attraction at Church. Ya, jadi saya merekomendasikan, dan dia adalah hamba Tuhan yang jujur sekali. Dia juga mengalami KSJ. Dan dia akhirnya menetapkan untuk selibat. Dia tetapi dia mengatakan intimasi saya lewat apa? Jemaat. Dia punya jemaat yang luar biasa. Sehingga dia memiliki hubungan, dia juga menjaga anak-anaknya jemaat, dia mendidik anaknya jemaat, dia makan bersama, dan lain sebagainya. Dia punya intimasi dengan jemaat. Itulah intimasi saya. Dan itulah keluarga saya. Dan dia Tuhan pakai luar biasa. Sangat baik. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Mari Tuhan tolong kami, lengkapi umat-Mu, jemaat-Mu, dimanapun kami berada. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Ini saudara harap ikuti tema yang berikutnya. Tema yang berikutnya adalah gerakan LGBT, gerakan seksual yang baru. Ya, ini satu gerakan. Ya. Jadi saudara harap bisa mengikuti. Lalu setelah itu LGBT dari perspektif penciptaan manusia. Lalu propaganda politik kaum LGBT. Nah, nanti yang terakhir kekudusan seks dalam kehendak Allah dan penyimpangan seks kaum LGBT. Nah, saya nanti akan bicara mengenai pandangan biblika tentang seksualitas. Jadi, ini masih belum lengkap ya saudara ya. Nanti kita terus doakan, kalau memang ada masih perlu diskusi panjang, kita akan sampaikan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau kami mempunyai kitab yang suci ini, sehingga melaluinya kami boleh belajar, melaluinya kami boleh mengerti, dan melaluinya kami boleh mengenal identitas diri kami,
Dan itu yang Tuhan sudah tetapkan di dalam kekekalan. Kiranya Tuhan menolong kami, memakai kami, berikan kami hati yang mengasihi saudara-saudara kami yang terjatuh, yang terhilang, yang tersesat. Apakah mereka ada di dalam LGBT atau tidak? Semua manusia berdosa di hadapan Tuhan, semua manusia memerlukan Tuhan, semua manusia perlu kembali kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berikan kami hati untuk mau melayani. Pimpin kami, sertai kami, dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.